Puji, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya yakin dan percaya kabar kita sangat luar biasa karena kita memiliki Allah Yesus yang sangat luar biasa. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Dan kini saat kita siapkan hati kita. Dan kini saat kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah di pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menyertai kita semua. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu di dalam minggu kemarin Tuhan. Dan untuk selamanya Bapa. Itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang kami rasakan Bapa. Dan saatnya hari ini Tuhan kita mengangkat syukur kita di hadapan-Mu Tuhan. Melalui ibadah syukur kita Tuhan. Sebab karena kasih-Mu Bapa kita bisa sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sama-sama kita angkat syukur kita. Sama-sama kita sembah Dia. Sama-sama kita muliakan namanya. Haleluya. Sebab karena kebaikan-Mu Tuhan. Sebab karena kemuliaan-Mu Bapa. Kau ku sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama dengan iman percaya kita mengingat kebaikan Tuhan. Atas segala pertolongannya kita bisa sampai hari ini. Sebab karena kuasanya dan kasih-Nya, terima kasih Tuhan. Sama-sama dengan iman katakan betapa ajaib dan dahsyat.
Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Katakan, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, aku sembah Bapa. We worship you God. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat suara kita dengan segala kemuliaan kita sembah Dia, dengan segala keagungannya. Haleluya Tuhan, we worship you God. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah
Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama lebih lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama kita beri kemuliaan, tepuk tangan hanya bagi Tuhan kita dengan sorak-sorai sukacita. Haleluya. Segala puji syukur kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kita Bapa. Hari ini kami berkumpul Tuhan untuk memuliakan dan mengangkat syukur kita di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita Bapa. Engkau sangat luar biasa Tuhan menuntut kehidupan kita Bapa. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, dan yang siap menyenangkan hati Tuhan dengan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, salam kanan kiri saudara, berikan senyuman dengan penuh sukacita. Amin saudara. Sebab Yesus jalan kebenaran bagi kita semua. Hey, hey, yeah. Haleluya, yeah. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, say glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan, say aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan, say aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya, say glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory.
dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory haleluya dengan sukacita. Say glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan dahsyat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus kita luar biasa, amin. Yesus kita dahsyat, amin. Mari sama-sama kita puji Dia, sebab karena kuasanya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus dikatakan. Dari pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, katakan dari utara, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi. Dari barat sampai ke, katakan nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dikatakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tingkatan dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, katakan tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Allah kita dahsyat, amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Semua diberkati, amin. Sebab Allah kita baik, amin saudara. Dan kini saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan. Dan saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Dan sebelum persembahan diadarkan, sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kita Bapa. Dan sebentar lagi kami ingin mengembalikan atas segala berkat yang telah Engkau berikan Tuhan melalui persembahan kami Bapa. Dan kiranya supaya persembahan ini Tuhan bisa berguna lebih lagi untuk
memuliakan Engkau dan untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa dan supaya Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah bisa memberi persembahan Bapa, yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Bapa atas kasih dan berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan selalu berikan kemenangan demi kemenangan kepada kami Bapa. Dalam situasi apapun kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Bahkan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini berfirmanlah kepada kami. Menjadi jalan di dalam kehidupan kami, untuk kami melakukan kehidupan di dalam dunia ini Bapa. Biar kami tetap takut kepada Engkau Bapa. Biar apa yang kita lakukan, kita kerjakan, itu seturut dengan kehendak dan rencana yang selalu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Roh Kudus, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Firman-Mu boleh memerdekakan kami, membebaskan kami,
memberkati kami dalam situasi dan keadaan apapun, Pak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau memberkati para hamba-hambamu yang sudah melayani kami, WL, para pemain musik Tuhan, Kau berkati mereka, berikan hikmat, akal budi yang dari Engkau. Biar apa yang dia lakukan, dia kerjakan dalam pelayanannya, biar dia terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Saya percaya kita tidak terasa, saudaraku, sebentar kita akan tinggalkan tahun 2024, kita akan masuk di tahun 2025. Ya, saya percaya banyak halangan dan rintangan yang kita hadapi. Tetapi kita percaya Tuhan beserta dengan kami. Amin. Tuhan selalu ada dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kadang-kadang kita yang tinggalkan dia, tetapi Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan dia berfirman, sekalipun kita tidak setia, Yesus tetap setia. Amin, saudaraku. Oke, minggu lalu kalau kita belajar firman Tuhan tentang iman, pengharapan, dan kasih, saudaraku. Pagi hari ini, minggu kedua ini kita akan belajar sukacita sejati karena beriman. Amin, saudaraku. Saudaraku, seringkali kita dengar adalah cinta yang sejati. Tapi pagi hari ini kita belajar sukacita sejati karena beriman, saudara. Ini kita ambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang 4 sampai yang ke-9, saudara. Saudaraku, sejati itu apa sih? Sukacita itu apa? Saudaraku, sukacita itu adalah satu perasaan bahagia, perasaan senang, ya, selalu bahagia dalam keadaan apapun. Itu sejati, saudara. Sejati itu adalah original, ya. Saya coba search di Google, saudaraku, apa sih sukacita sejati itu apa, saudaraku? Saya akan bacakan buat saudara ya. Sukacita sejati adalah sukacita yang berasal dari Roh Kudus dan tidak tergantung pada keadaan. Sukacita sejati memiliki beberapa ciri, di antaranya tidak tergantung pada keadaan, kekal, bersumber dari buah Roh Kudus, dan tidak bersyarat. Menurut Alkitab, sukacita adalah rasa damai yang dialami saat pencobaan, bukan emosi yang bersifat sementara. Sukacita sejati merupakan hasil dari karya Allah di dalam anugerahnya. Amin, saudaraku. Jadi orang yang bersukacita, sukacita sejati itu tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Memang tidak mudah, saudaraku. Tidak gampang, saudara. Paulus pada saat menuliskan surat ini kepada jemaat yang di Filipi, saudaraku, ya, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sampai 2 kali, saudara. Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang di Filipi. Paulus bukan dalam keadaan baik-baik, saudara. Bukan dalam keadaan yang dia berjalan-jalan, lagi pelayanan kemana, enggak, saudara. Paulus lagi di dalam penjara di Roma. Tetapi dia bisa berkata, bersukacitalah senantiasa. Itulah sukacita yang sejati, yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Sekalipun dompet kita kosong, sekalipun penghasilan kita menurun, sekalipun kita punya sakit penyakit, tetapi sukacita yang dari Roh Kudus itu tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Amin, saudaraku. Memang tidak mudah, saudaraku. Saya percaya, saya pun juga tidak mudah untuk menghadapi hal ini. Tetapi Tuhan inginkan kita sama-sama belajar dalam keadaan apapun, kita harus bersukacita. Saya seringkali kalau ketemu Pak Pinto, saudaraku, di belakang, bagaimana Pinto? Saya bilang, baik, sukacita, amin, sukacita. Saya percaya Pak Pinto tidak mudah untuk menghadapi kehidupan yang dia alami. Yang tadinya dia bisa melihat dunia ini tiba-tiba gelap, saudara. Mungkin kalau dari bayi dia sudah gelap, mungkin hal biasa. Tetapi yang tadinya dia bisa melihat dan dia tiba-tiba tidak bisa melihat, itu situasi yang tidak mudah.
Seperti orang yang divonis yang tiba-tiba kena kanker. Saya percaya itu tidak mudah, saudara, untuk dia menghadapi situasi dan kondisi yang seperti itu. Tetapi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, kita dituntut di dalam keadaan apapun, kita tetap harus bersukacita. Amin, saudaraku. Jadi katakan sukacita sejati adalah sukacita yang tidak bersyarat. Saya percaya, saudaraku, tapi kalau Roh Kudus itu turun kepada kita, Roh Kudus yang melingkupi hati kita, saya percaya sukacita itu akan terus meluap-luap di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Saya percaya tahun demi tahun kita lalui, tahun demi tahun kita jalani, saya percaya, saudaraku, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin, saudaraku. Kalau kita bisa menghadapi semuanya itu, saudaraku, saya percaya salah satu hal yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita adalah sukacita sejatinya. Sukacita itu tidak dipengaruhi oleh apapun, tetapi sebaliknya mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Amin, saudaraku. Dikatakan hati yang gembira adalah obat. Sukacita ini bukan hanya sukacita yang kita dapat hadiah, enggak, saudara. Sukacita yang dapat lotre, bukan, saudaraku. Kita tiba-tiba dapat hadiah dari presiden kita, bukan itu, saudara. Tetapi Paulus katakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan, saudara. Saudaraku, kalau kita bisa bersukacita di dalam Tuhan, sukacita sejati, kita bisa akan membuat kita bisa berbuat baik. Amin, saudaraku. Filipi 4 ayat yang saya baca di handphone aja, saudaraku, ya, karena tulisannya lebih besar. Saya lebih mudah untuk membacanya, saudaraku. Kita buka bersama-sama di dalam Filipi pasal yang keempat. Tadi ayat keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin, saudaraku. Ini satu perintah, bahwa kalau sukacita sejati itu meluap di dalam kehidupan kita, saudaraku, saya percaya kita pasti mudah untuk berbuat baik. Itu sudah satu keharusan dan kewajiban untuk kita bisa berbuat baik kepada siapapun. Amin, saudaraku. Bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi kepada semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Hendaknya kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Amin, saudaraku. Bisa berbuat baik, bukan seperti yang baju putih dan yang Buddha suci itu apa? Baju putih atau celana biru. Itu di mana-mana berbuat baik, saudara. Ternyata dia tuh bukan beragama. Saya nggak tahu sih, katanya sih dia bukan beragama Buddha. Dia adalah satu yayasan yang dia selalu ingin menebarkan kebaikan. Dia merangkul semua agama. Bahkan orang Kristen pun, pendeta saya pernah yang saya tahu di daerah NTT, mereka dirangkul, bahkan dia disupport dengan dananya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang susah. Saudaraku, mungkin kita tidak bisa memberikan sesuatu yang berlebih, saudara. Tetapi dengan ucapan kita, dengan sukacita yang kita bisa tularkan kepada teman kita, kepada saudara kita. Karena kita berbeda dari dunia ini. Amin, saudara. Ya, dikatakan sukacita dari Allah akan memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Di dalam Efesus pasal yang ke-10. Kebaikan adalah bahasa universal yang bisa diterima siapapun dengan perbuatan baik untuk kita menyatakan kebaikan Tuhan kepada sesama dan memuliakan namanya. Amin, saudaraku. Yesus tidak pernah pandang bulu. Yesus bergaul dengan siapapun. Bahkan Yesus pun bergaul dengan pemungut cukai. Dia mau menumpang di rumahnya, makan bersama-sama. Pada saat dia kehausan, dia mampir di sumur, dia bertemu dengan seorang perempuan, orang asing, tetapi Yesus mau bergaul dengan siapapun. Setiap orang yang bergaul dengan Yesus selalu menjadi berkat. Amin, saudara. Saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan,
kita melekat dengan Tuhan, saya percaya orang akan melihat siapa kita sebenarnya. Kalau orang tidak mau dekat dengan kita, itu menjadi tanda tanya. Saya percaya sukacita ini adalah salah satu buah-buah dari Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera, sukacita, itu buah-buah dari Roh Kudus yang terus kita harus limpahkan, curahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita dituntut oleh Tuhan dalam keadaan apapun, kita harus bersukacita. Berapa minggu yang lalu, Opung cerita dengan saya, sekalipun dia jatuh dari kamar mandi, dia tetap bersukacita. Bahkan dia bisa ke gereja. Saya percaya Opung bukan umur yang muda, saudaraku, tetapi semangatnya luar biasa. Saya kenal dia dari tahun 85 sampai sekarang, dia tetap cinta dan melayani Tuhan, itu luar biasa. Ya. Dia cinta kepada, kemarin Ibu Gembala menceritakan saat kematian suaminya, saudaraku. Opung dengan cintanya, dia masih mengingat kasih dan dia sampai meneteskan air mata. Itu luar biasa. Ya, sudah sedemikian lama suaminya dipanggil Tuhan, tetapi saat diceritakan kembali, dia mengingat masa-masa yang lalu, dia meneteskan air mata. Itu adalah cinta yang sejati. Ya, kalau kita pagi ini kita berbicara tentang sukacita yang sejati, itu adalah sukacita yang tidak ada batasnya. Mau sakit, mau susah, mau kekurangan, mau kehilangan pekerjaan, kita harus tetap bersukacita. Amin, saudaraku. Kita sama-sama belajar untuk kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Untuk kita boleh semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan ayat yang ke-6, saudaraku. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, kehidupan kita tidak terlepas dari khawatir, ketakutan. Ayat ini menandaskan sebuah jalan keluar sebagai akibat sukacita, mengucap syukur. Hati yang bersukacita membuat kita mensyukuri segala keadaan, dan dengan cara itu kita bisa berdoa kepada Allah. Tadi saya katakan bahwa kita tidak lepas dari rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Ada yang tidak pernah takut dan cemas? Pak Pen mungkin pernah gak takut? Pasti semua orang mengalami namanya rasanya khawatir dan takut. Sekalipun kita punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi kadang-kadang rasa takut dan khawatir itu ada di dalam kehidupan. Tetapi saya percaya, ya, saya bisa sampai saat ini ada, itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan saya. Saudaraku, saya pernah berkata bahwa setiap bulan Desember, Juni itu adalah bulan-bulan yang kritis buat saya karena harus membayar UKT dan lain sebagainya. Tetapi saya terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Saya nyatakan segala kekhawatiran saya, ketakutan saya, saudara. Saya sudah bukan menjadi seperti yang dulu lagi, saudara. Ya, penghasilan yang cukup berlimpah. Saya bisa menyekolahkan anak saya tiga-tiganya di penabur. Itu tidak mudah, saudara. Itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Tapi dengan masalah demi masalah, akhirnya saya tidak bisa menyekolahkan mereka di penabur, harus pindah. Ya, salah satunya satu di Yakobus, satu di negeri. Tapi semua itu Tuhan tolong dan Tuhan pimpin. Bahkan anak-anak saya mengerti semuanya, saudara. Bisa menerima dengan keadaan itu. Sekalipun kadang-kadang gelombang, cobaan, orang yang biasa penghasilan lebih tiba-tiba berkurang, pasti stres, saudara. Betul? Ya, keadaan berubah, kita harus bisa menyesuaikan dengan apapun, saudara. Ya, dengan sekolah anak-anak, dengan kita biaya hari-hari. Tetapi saya jalani tahun demi tahun, tetapi Tuhan terus mencukupi dalam rumah tangga
saya, saudara. Ya, sampai hari ini sekalipun pasang dan surut, tapi Tuhan terus tolong. Setiap kali kita mau bayar uang kuliah, setiap kali mau bayar uang kos, Tuhan selalu sediakan, saudara. Ya, bahkan anak saya kemarin dia telepon kepada saya, dia katakan, "Pi, kalau ada uang lebih, tolong transfer saya," dia bilang. Saya pikir saya udah lega, saudaraku, anak saya berangkat keluar, karena dia bisa biayain hidup sendiri. Ternyata di sana dia nggak mau rugi, saudara. Ya, semua yang di Eropa dia mau kelilingin semua, saudara. Ya, Paris, Swiss, Amsterdam, pokoknya semua Eropa dia mau pergi bersama dengan teman-temannya. Dan kira-kira ternyata kurang, saudara. Saya pikir, waduh, ini Desember, saudaraku, bahkan saya tidak dapat THR, karena THR saya tuh biasanya di Lebaran, saudara. Saya bilang, ya berdoa aja deh, nanti kalau ada uang tapi pasti transfer. Tapi sampai saat ini ternyata belum telepon lagi, saudara. Tapi dia sudah sampai ke Roma, ke Paris, kemanapun dia sudah pergi, saudara. Ya, ke Belgia, pokoknya seluruh Eropa dia kelilingi dengan teman-temannya, dengan naik bis, dengan naik pesawat, semua Tuhan cukupkan. Saya percaya anak saya yang satu ini penuh dengan sukacita dan penuh dengan bahagia. Sekalipun saya dengan istri tidak bisa berangkat ke sana, tetapi anak saya bisa berangkat itu adalah satu sukacita yang luar biasa. Ya, ada berkat yang Tuhan sediakan, yang kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada anak kita. Tapi kalau kita takut kepada Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya itu. Ya. Di dalam 1 Petrus ayat yang keempat, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mari kita buka, saudaraku, di dalam 1 Petrus ayat yang keempat, ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin, saudaraku. Kita harus tenang. Kenapa Tuhan inginkan dengan sukacita yang melimpah, sukacita sejati itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Kenapa Paulus di dalam penjara masih bisa menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Amin, saudaraku. Orang yang bersukacita dengan melimpah, saya percaya, dia bisa berdoa, dia bisa mengucap syukur, dia bisa tenang hatinya, dia tidak stres, dia tidak tergesa-gesa di dalam kehidupannya, dia menghadapi dengan tenang. Saya percaya dengan ketenangan hati kita, dengan ketenangan pikiran kita, saya percaya kita bisa menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita dalam keadaan rasa takut, khawatir, saya percaya kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Amin, saudara. Burung di udara saja dipelihara, apalagi kita. Amin, saudara. Itu yang kita pegang janji Tuhan. Burung yang dia tidak pernah dipelihara, tetapi Tuhan selalu cukupkan. Dia di mana bisa makan, apalagi kita. Saya percaya, saya sejak dari pertama kali bertobat dari tahun 83 hingga saat ini, saya percaya Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Amin. Soal makan dan minum pasti Tuhan cukupkan. Saudara tidak perlu takut soal makan dan minum. Amin, saudara. Kalau soal jalan-jalan, pakaian itu urusan nomor 10, saudara. Tetapi kalau soal makan dan minum, saya percaya Tuhan pasti akan cukupkan kepada kita. Karena Tuhan mengajarkan di dalam doa Bapa kami, berikanlah makanan pada hari ini secukupnya. Amin, saudaraku. Seringkali kita minta lebih, tetapi Tuhan hanya cukupkanlah pada hari ini. Hal yang ketiga, saudaraku, kalau kita sukacita kita meluap, melimpah, saya percaya kita bisa memikirkan hal yang baik. Sukacita tidak memenuhi kehidupan kita, yang terjadi adalah pikiran kita mengembara dan memikirkan hal-hal yang saat tidak berkenan. Tetapi ketika sukacita Allah bekerja, kita pun dapat memikirkan semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Amin, saudaraku. Ini di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, saudara. Hal-hal yang positif yang keluar dari mulut kita. Amin, saudaraku. Dari ucapan kita itu hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif yang terus kita ungkapkan kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada teman kita. Tetapi hal yang positif yang keluar, dikatakan kita pun dapat memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, dan semuanya patut dipuji. Kita harus punya pikiran yang positif, saudara. Harus keluar kata-kata berkat yang harus kita ucapkan. Bahkan kata-kata firman yang keluar di dalam 1 Petrus berapa itu katakan, apabila engkau berkata-kata dengan orang lain, sampaikanlah firman itu keluar di dalam hatimu. Amin, saudaraku. Kita mulai mengerem, saudaraku, kata-kata yang negatif keluar dari mulut kita. Amin, saudaraku. Amin. Memang tidak mudah, saudara. Ya, tetapi saya percaya, tapi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, saya percaya pikiran positif itu yang akan melingkupi hati kita. Pikiran yang positif, aku diberkati, aku sembuh. Saya percaya Tuhan akan pasti berikan kesembuhan. Ada seorang panglima yang dia berkata dalam firman Tuhan, engkau Tuhan tidak layak, engkau datang ke rumahku. Katakan sepatah kata saja, aku akan menjadi sembuh. Itu adalah pikiran yang positif. Tidak perlu ditumpangin tangan, tidak perlu didoakan dan dia perlu datang, tetapi dia katakan hanya katakan sepatah kata, aku akan menjadi sembuh. Itu adalah satu ucapan yang positif. Bahkan sekalipun kita mempunyai sakit penyakit apapun, saudaraku, kalau kita katakan saya sudah sembuh, saya sudah sehat, saya percaya kesembuhan itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun kita kekurangan, kalau kita berkata kita cukup, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin, saudaraku. Tapi jangan berlimpah, saudaraku. Kalau kita bisa makan hal yang sederhana, ya sederhana, saudara. Jangan yang terlalu muluk-muluk, saudara. Ya, yang tadinya kita bisa makan di angke, ya bergeserlah kemana, ke restoran yang biasa, saudara. Mungkin di ken-ken, ya, yang harganya lebih murah, saudara. Ya, saya percaya kita akan bisa mengikuti alur kehidupan kita. Kita tidak tahu tahun 2025 akan terjadi apa, kita tidak tahu, saudara. Tapi saya percaya Tuhan pasti beserta dengan kita. Amin. Kita yang bekerja tetap bekerja, yang berusaha, Tuhan pasti akan berkati kita. Kita tidak perlu khawatir dan takut. Tuhan pasti menolong kita. Amin, saudaraku. Tuhan pasti memberkati kita. Siapa yang takut kepada Tuhan, hikmat Tuhan itu akan mengalir kepada kita. Tuhan akan berikan satu berkat yang luar biasa kalau kita mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, kalau kita sukacita kita melimpah, di dalam ayat yang ke-9 kita akan baca, saudaraku. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-9, saudaraku. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin, saudara. Kalau kita sukacita kita meluap, saya percaya kita bisa mentaati firman Tuhan. Kita bisa melakukan semua perintah Tuhan, semua yang Tuhan ajarkan kepada kita. Buah-buah Roh Kudus itu akan mengalir kepada kita. Amin. Kita bisa berbuat baik. Kita bisa menjaga rasa takut kita, khawatir kita.
kita punya pikiran yang positif, berkata apa adanya, jujur, saya percaya Tuhan pasti akan berkati kita. Amin, saudaraku. Nah, yang terakhir dikatakan, sukacita sejati akan membuat kita memiliki kemampuan untuk menerima dan merenungkan kebenaran dari Tuhan. Lebih dari itu, kita juga dimampukan untuk melakukan apa yang telah kita dengar dan kita terima berkat Allah bagi setiap pelaku kebenaran firman. Amin, saudaraku. Saya percaya kalau kita sebagai pelaku-pelaku kebenaran, kita sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, Mazmur katakan bahwa anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Amin, saudara. Berkat Tuhan terus mengalir kepada kita yang takut kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita belajar bersama-sama untuk terus melakukan, untuk sukacita kita meluap, sukacita kita mengalir terus. Kita sampaikan kepada dunia ini. Dalam keadaan apapun kita, situasi apapun kita harus memancarkan sukacita kita. Amin, saudaraku. Amin. Bisa? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Tak kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau
jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapa atas segala kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kita Tuhan. Supaya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan tadi kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kita semua Bapa. Puji nama Tuhan. Yang semua percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk semuanya. Haleluya, semua diberkati, amin. Puji nama Tuhan, dan kini saatnya untuk hari ini kita ada persembahan kedua, dikarenakan adanya hamba Tuhan yang memerlukan bantuan dan supaya berkat saudara bisa memberkati hamba Tuhan tersebut. Amin saudara. Dan kini saatnya kita untuk persembahan kedua dan saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Dan sebelum persembahan diedarkan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Dan supaya persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk hamba-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kiranya Engkau jamah setiap persembahan yang telah diberikan Tuhan. Supaya bisa untuk memuliakan nama Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang siap memberikan persembahan. Mari sama-sama katakan amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setia. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan kasih setianya sih. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Shalom, selamat datang di GBI Abdiel Sunter Kirana. Kita dengarkan Warta Tengah Minggu 8 Desember 2024. Kegiatan Tengah Minggu diliburkan sementara. Tanggal 15 Desember 2024 pukul 8 pagi diadakan Natal bersama di GBI Abdiel Sunter Kirana. Pembicara Insinyur Budianto Wiono, Worship Leader PDP Juliawati Cahyadi.
Bagi Bapak Ibu, persilakan untuk mengajak rekan, saudara, atau teman yang lainnya menghadiri perayaan Natal di tempat ini. Dan Natal Gereja GBI Abdial Center Kirana, dana yang dibutuhkan sebesar 20 juta rupiah dan dana yang sudah terkumpul 7.900.000 rupiah. Yang bertugas Minggu 15 Desember 2024, doa syafaat Pendeta Lukas Cahyadi MTH, kolektan Bapak Sudirman Sadeli dan Ibu Cualini, menerima tamu Ibu Astuti, Ibu Tati Herawati, Miss Nita, Miss Yuti, multimedia Saudari Desi. Dan yang berulang tahun di bulan Desember adalah Natalia Cediana 19 Desember, Pendeta Lukas Cahyadi MTH 21 Desember, Ibu Lim Caida 22 Desember. Sekian warta pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. God bless. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Dan kini saat kita untuk memasuki doa syafaat, dan saya undang Ibu Wawa. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Dan kita akan bersehati, kita membawa doa syafaat kita kepada Bapa di surga. Hati kami pagi hari ini Tuhan meluap dengan ucapan syukur kepadamu. Karena kami boleh merasakan kebaikan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami puja dan sembah Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Bahkan lewat ibadah pagi hari ini kami telah diberkati Tuhan. Baik lewat pujian penyembahan kami, baik melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur untuk semuanya ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Satu hal, kami sangat bersyukur karena kami beriman kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Ada Tuhan yang benar. Dan Engkau sudah tanamkan kami Tuhan. Kau tanamkan dalam kehidupan kami sukacita sejati yang berasal daripadamu Tuhan. Karena sukacita sejati yang diberikan daripadamu bagi kami seluruh jemaat-Mu, itu tidak mempengaruhi apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebaliknya dengan keadaan kami Tuhan saat ini, itu mempengaruhi seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Terus kami bersukacita. Dan bersyukur. Apapun Tuhan yang kami alami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Itulah kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang beriman kepadamu Tuhan. Kami mau berkata, kami tidak perlu takut lagi Tuhan menjalani kehidupan ini ya Bapak. Karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Itu menjadi remah Tuhan. Untuk kami menjalani hidup ini Tuhan. Mengakhiri tahun 2024 ini Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami Bapa. Kami akan melewati Tuhan bersama dengan Engkau. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Dan Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hosea Tuhan yang sudah menyampaikan firman Allah. Terus kami bawa hamba-Mu ini kepadamu Tuhan. Apapun masalah, pergumulan, dan kebutuhan, keperluan hamba-Mu, Engkau sendiri akan mencukupkannya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Pemeliharaanmu buat hamba-Mu sempurna Tuhan. Istri anak-anaknya Tuhan. Terus bertambah-tambah hikmat, marifat Allah Engkau berikan Tuhan untuk hamba-Mu ini. Dan dimanapun hamba-Mu berada, pakai Tuhan dengan luar biasa
untuk menjadi berkat. Tak lupa kami berdoa untuk Ibu Gembala Tuhan di tempat ini. Engkau sudah tetapkan, Kau pilih Tuhan. Terus kami membawa hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Trisnawati Tuhan. Ora basyakatakara basikenai. Kau mengasihinya Bapa. Lebih dari siapapun mengasihi dia Tuhan. Engkau mengenal pribadinya ya Bapa sampai kedalamannya Bapa. Biarlah Tuhan perlindungan Allah ada padanya Bapa. Kekuatan, kesehatan Tuhan, urapan kuasa Allah mengalir ke atas hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Ibu Gembala Engkau tempatkan Bapa. Jadikan berkat Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarganya Tuhan. Anak, mantu, cucu semua Tuhan. Dalam perlindungan Allah dan Engkau berkati. Terima kasih. Dan aktivis di tempat ini kami bawa ke dalam tangan-Mu yang sudah bergandengan tangan sehati, sepikir untuk pekerjaan-Mu di GBI Abdil Sunter Kirana. Kami bawa mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau mengenal satu persatu. Walaupun saat ini kami tidak menyebut satu persatu nama mereka, Engkau lebih mengenal mereka ya Bapak. Kau berkati setiap usaha, pekerjaan, keluarga Tuhan. Perlindungan Allah ada pada para aktivis di tempat ini. Jadikan kami semua juga berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, Engkau mengenal, Kau mengasihi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda dewasa, sampai yang berusia lansia Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah sukacita sejati Engkau limpahkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka Tuhan saat ini lemah, Kau kuatkan dalam nama Yesus Tuhan. Jika mereka susah, Kau hiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini secara jasmani mereka sakit, dalam nama Tuhan Yesus jamah sembuhkan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini tidak dapat hadir. Kami tidak tahu di mana mereka berada, tapi Engkau mengetahuinya Bapa. Lawatan Allah juga Tuhan terjadi buat seluruh jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, biar mereka hari Minggu di mana kami akan beribadah Natal bersama-sama, mereka boleh turut berbahagia. Mereka boleh datang bersama-sama pada tanggal 15 Desember Tuhan. Kami boleh merayakan kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu bersama-sama. Kami boleh mengingat bagaimana besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bahagian pada hari Tuhan ibadah Natal nanti, urapan Allah mengalir ke atas para hamba-hamba dan pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Berikan kesehatan Tuhan, berikan cuaca yang baik Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap jam-jam ibadah di tempat ini. Biarlah Tuhan urapan Allah senantiasa mengalir dan Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap umat-Mu yang datang di tempat ini ya Tuhan. Melalui jam-jam ibadah Tuhan di gereja-Mu ini. Kami bawa Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan. Kami percaya apapun yang mereka lakukan kerjakan Tuhan.